Hanbin tuh kayak ngasih keputusan terburu-buru untuk dia tuh langsung minta maaf sama fansnya dan dia juga ngumumin langsung keluar dari iKON gitu. Itu gue kayak ngerasa wah. Annyeonghaseyo. Welcome to Corner Korean Center bareng gue Bonon dan gue Marisa. Bon, ngomong-ngomong, lo pernah gak sih nge-stan satu idol group tapi ternyata salah satu membernya itu memutuskan keluar? Pernah banget, Cak. Waktu 2009, waktu gue lagi suka-sukanya nih sama Super Junior, itu Hanggang mutusin keluar dari Suju. Gila, gue patah hati banget pas denger berita itu. Emang Bon, jadi emang kebetulan nih topik kali ini kita akan ngebahas beberapa member idol group yang memutuskan keluar dan memulai solo karir. Ya sedih banget ya topik kali ini, tapi gue yakin daily for good kan, Cak? Pastinya Bon. Nah maka dari itu sebelum kita lanjut ngomongin tentang idol group yang keluar dari grupnya dan memulai solo karir, gue ngingetin kalian dulu untuk subscribe dulu ke channel ini ya. Cak, jauh sebelum K-pop booming nih kayak sekarang, di tahun 2009, fans K-pop terutama Hottest itu pernah dibuat heboh sama berita keluarnya J-Park dari 2PM. Nah, jadi saat itu tuh 2PM kan baru debut 1 tahun ya. Tapi sayangnya leader mereka tuh J-Park tersandung skandal karena konten yang pernah dia publikasikan di akun media sosialnya. Kalau nggak salah nih ya, Bon, dia tuh nulis kalau orang Korea tuh bodoh gitu. Terus dia tuh benci banget sama orang-orang Korea gitu. Dan itu yang bikin netizen Korea tuh benci banget sama dia. Yes, betul. Dan gara-gara kasus itu, semua kegiatan 2PM di TV itu di-cancel dan mereka tuh nggak tampil di acara manapun. Bahkan sampai ada petisi yang nyuruh J-Park tuh untuk bunuh diri. Itu gila nggak sih? Ya itu parah banget sih kalau sampai bikin nyuruh bunuh diri. Cuman awalnya sebenarnya JYP itu ingin mempertahankan si J-Park ini, cuman karena banyaknya desakan dari netizen, akhirnya ya udahlah J-Park memutuskan keluar dari JYP dan 2PM. Dan setelah dia keluar, dia tuh akhirnya kan mutusin untuk balik ke kampung halamannya. Dia kan orang Amrik ya, Cak. Terus setahun kemudian dia pun akhirnya perlahan mulai bangkit dan dia mutusin untuk bikin channel YouTube sendiri. Nah dari situ nih karir dia lama-lama mulai naik dan akhirnya sekarang dia bersolo karir sebagai penyanyi hip hop dan R&B. Dan menurut gue ya, Cak, lagu-lagu yang dia bikin dan yang dia kompos tuh enak-enak loh. Ya setuju, gue juga suka banget kok dengerin lagu-lagunya dia. Dan lagu-lagunya dia itu juga udah banyak dapat penghargaan, terutama di bidang musik R&B. Nah nextnya, ini juga sempat heboh di tahun 2014, yaitu keluarnya Jessica dari SNSD. Lo inget gak, Bon? Ingat banget karena ini sempat heboh nggak cuma di kalangan penggemar SNSD, Sone, tapi juga hampir seluruh fans K-pop gitu. Keluarnya Jessica ini kan pasti tentu bukan tanpa alasan ya, Cak. Jadi tuh di tahun 2014 Jessica ngeluncurin brand clothingannya sendiri namanya Blank and Eclair. Nah dari situ muncullah konflik perlahan gitu kan, kayak jadwal Jessica sama SNSD tuh jadi terganggu. Nah, gue jujur ya, gue tuh emang awalnya suka K-pop tuh dari tahun 2011, zamannya SNSD tuh ngeluarin The Boys itu. Dan dari situ gue selalu nge-stan SNSD kan, dan gue salah satu yang cukup kecewa ketika Jessica memutuskan keluar gitu kan. Itu kan heboh banget pokoknya di kalangan Soan dan muncul banyak banget spekulasi-spekulasi kan. Pokoknya setelah SM Entertainment dan Jessica memutuskan untuk selesai di situ kontraknya, Jessica pun bergabung dengan agensi yang namanya Corridel Entertainment di tahun 2016. Dan bahkan Jessica juga mengeluarkan single terbarunya lewat album berjudul With Love J. Nah, nggak cuma itu, Jessica tuh juga mulai sukses nih dengan kegiatan individualnya. Dia mulai, selain juga mengeluarkan single, dia juga mulai aktif di acara fashion show gitu kan, terus sebagai influencer juga. Dan terakhir dia itu meluncurkan novel berjudul Shine di tahun 2020. Gila, berarti setelah dia keluar dari SM, karirnya tuh makin menanjak ya. Bahkan gak cuma sebagai penyanyi, dia juga nyoba nyemplung nih ke dunia bisnis. Terus jadi bisa dibilang kayak fashion influencer gak sih? Dan penulis buku. Iya betul, jadi emang kayak ya udah meskipun udah nggak sama SNSD, dia membuktikan kalau dia juga bisa sukses dengan jalan diri sendiri.
di awal tahun 2020 lalu, internet tuh sempet dihebohin sama lagunya Zico yang judulnya Any Song. Dan di mana-mana tuh gue sampai lihat orang-orang pada ikutan Any Song Challenge. Ya betul, jadi Zico ini tuh adalah leader dari grup namanya Block B. Nah, Zico sendiri tuh sebenarnya udah keluar dari Block B sejak tahun 2018. Jadi Block B sendiri tuh udah debut dari tahun 2011. Sayangnya mereka tuh sempat hiatus. Tapi selama hiatus itu, Zico itu banyak manfaatin waktunya buat nulis lagu. Sampai akhirnya di 2018 ketika kontrak dia dan Block B dan agensinya tuh abis, Zico memutuskan buat nggak memperpanjang dan memilih buat solo karir. Yang bikin fans bangga lagi sama dia, selain dia sukses bersolo karir, Zico tuh mutusin untuk bikin labelnya sendiri namanya Coast Entertainment. Sekarang kita bisa lihat nih Ca, eksistensi Zico di dunia musik hip-hop dan hip-hop tuh termasuk cemerlang. Bahkan dia juga sempat berkolaborasi sama penyanyi-penyanyi Korea papan atas kayak Rain, Super Junior, Din, Kra, sampai Ayu. Nah sekarang kan orangnya nih masih wamil nih. Dan gue termasuk orang yang nungguin karya-karya dia yang baru nih setelah wamil. Sama sih, gue juga suka sama lagu-lagunya dia karena menurut gue lagu-lagunya dia tuh kayak eye-catching dan gampang banget diterima sama semua penikmat musik gak sih, Bon? Setuju. Buat penggemar K-pop second gen pasti tau lah ya Wonder Girls. Jadi tuh di tahun 2010 Wonder Girls tuh pernah kehilangan salah satu membernya, yaitu Sunmi, karena dia mau ngelanjutin pendidikannya. Nah bener Bon, jadi dia tuh setelah hiatus dan memutuskan berhenti dari Wonder Girl itu di tahun 2013 atau 3 tahun setelah dia memutuskan keluar, Sunmi akhirnya balik lagi ke dunia hiburan dengan meluncurkan single dan menjadi solois. Singlenya judulnya 24 Hour. Gak cuma itu Bon, ternyata pas tahun 2015 Wonder Girls comeback sebagai formasi band, Sunmi juga ikutan comeback. Oh bisa gitu ya, baru tau deh gue. Tapi Ca, di tahun 2017 akhirnya tuh Wonder Girls kan bubar dan Sunmi balik lagi nih jadi solois. Dan menurut gue Sunmi tuh termasuk salah satu penyanyi Korea yang patut diperhitungkan nih sekarang. Karena beberapa lagu dia yang kayak Gashina, terus Siren, dan juga Heroine itu jadi lagu hits di Korea. Iya benar, dan gue jujur aja sih setiap Sunmi itu tampil di acara-acara musik gitu, dan gue suka banget gitu nontonin performanya dia. Nah jadi gak heran nih kalau akhirnya Sunmi tuh mendapatkan banyak penghargaan dari solo karirnya. Salah satunya tuh dari Mnet Asian Music Awards di dalam kategori Best Dance Solo Performance dan juga Style in Music. Oke, terakhir nih Bon, member dari idol group yang memutuskan keluar dan meninggalkan luka di hati fansnya termasuk gue, yaitu BI dari iKON. Ya gue inget banget keluarnya Hanbin ini tuh sempet heboh termasuk gue karena gue sih sebenarnya bukan penggemar iKON gitu, cuman gue tahu dari dulu gue sempet nonton Winner TV dan gue tahu peran Hanbin di iKON ini nih sangat penting gitu. Jadi kayak gila kok dia keluar gitu. Coba dong lo Cak, sebagai apa sih nama member nama fansnya iKON tuh Iconic bukan? Iya benar, Iconic. Nah, jadi ya coba ceritain gimana sebagai Iconic gitu. Ya jadi gue sendiri tuh jadi Iconic sebenarnya baru Bon, jadi era Love Scenario tahun 2018 gitu. Dan gue tuh begitu suka sama iKON, gue tuh langsung kayak wah suka banget sampai nonton konsernya waktu di Jakarta. Gue tuh nonton, dan pas ada skandal di bulan Juni 2019 itu gue tuh kayak shock banget, apalagi mereka tuh baru banget comeback kan. Dan itu tuh gue kayak bener-bener makasih, kayak kok bisa gitu loh, karena itu tuh ternyata kasus yang diangkat adalah kasus tahun 2016. Jadi BI itu di tahun 2016 dituduh melakukan transaksi jual beli obat-obatan terlarang gitu, dan bahkan isi kakao talknya dia tuh diperlihatkan gitu kalau dia tuh lagi pengen beli obat-obatan terlarang itu sama pengedarnya gitu. Padahal kan sebenarnya kalau misalnya dilihat dari kasusnya sekarang nih gitu, kasus yang masih berjalan gitu, sebenarnya itu belum tentu terbukti apakah benar-benar dia tuh beli pengedar atau sebenarnya nggak kayak sama sekali gitu kan. Ada yang bilang juga katanya ini konspirasi atau jebakan dari beberapa orang yang berniat emang nggak suka gitu loh sama YG dan iKON gitu loh Bon. Dan gue juga sangat menyayangkan gitu, kenapa begitu kasusnya dia heboh dan ke-blow up keluar gitu, Hanbin tuh kayak ngasih keputusan terburu-buru untuk dia tuh langsung minta maaf sama fansnya, dan dia juga ngumumin
langsung keluar dari iKON gitu. Itu gue kayak ngerasa, wah kok cepet banget itu Hanbin, apakah dia tidak bernegosiasi dengan agensi apa gimana. Tapi ini bener-bener gue sesalkan banget sih Bon. Tapi itu bukan akhir dari segalanya kan, Ca. Justru setelah dia keluar dari iKON, dia tuh ditunjuk sebagai Executive Director di IO Company. Dan akhirnya di awal 2021 lalu dia comeback kan dengan duet sama Epic High. Terus di bulan Maret 2021 lalu dia akhirnya comeback dengan ngeluarin single album judulnya Midnight Blue, dan ini tuh termasuk charity album ya, Ca. Dan tentunya bikin penggemar tuh bangga sama dia, dan comeback kali ini tuh bener-bener disupport penuh sama iconic dan juga non-iconic. Iya, betul banget Bon. Gue juga mau ngerekomendasiin salah satu lagunya BI yang keren, judulnya Ila Ila. Itu kalian harus dengerin sih. Selain kelima K-pop idol tadi, kira-kira ada nggak sih member dari idol group kesayangan kalian yang juga keluar dan memutuskan solo karir? Dan mana yang bikin kalian tuh galau banget gitu? Coba share di kolom komentar ya. Thank you banget nih udah nonton kita berdua sampai habis. Dame tomanayo. Annyeong.